Oke, jadi selamat pagi buat kita semua. Hari ini kita akan memberlangsungkan kuliah kita untuk mata kuliah kontrol kualitas pakan untuk mahasiswa TPT ya semester 6, dan hari ini kita akan melanjutkan topik kita yang kemarin terkait kontrol kualitas pakan selama penyimpanan. Nah, ada 5 subpokok bahasan ya kemarin, dan sudah kita habiskan itu 3-nya ya. Jadi terkait pengelolaan hama gudang, pengenalan serangga dan rodensia, dan ekologi serangga hama gudang. Nah, untuk perkuliahan hari ini kita akan coba untuk menyelesaikan 2 pokok bahasan yang terakhir terkait bagaimana caranya kita memonitoring populasi serangga dan rodensia hama gudang. Begitu. Dan yang terakhir bagaimana kita mengaplikasikan pestisida tersebut untuk mengendalikan hama gudang yang bersangkutan. Ini Pak langsung ke yang keempat. Ya. Jadi untuk subpokok bahasan yang sebelumnya itu, kalau memang masih ada yang kurang paham, ya bisa ditanyakan nanti, atau ya kan kalian bisa menonton lagi. Gitu. Jadi inilah keunggulan ya atau kelebihan dari pembelajaran kita secara online ini. Baik, sekarang kita masuk ke subpokok bahasan yang keempat terkait bagaimana caranya kita melakukan pengawasan ya, pengawasan atau monitoring selama untuk memonitoring supaya populasi serangga dan rodensia di dalam gudang itu yang bertindak atau berperan sebagai hama itu bisa kita kontrol supaya jangan sampai dia sudah terlanjur meledak populasinya baru kita lakukan pengendalian. Itu mungkin biayanya lebih tinggi. Nah, kita biasanya berusaha supaya biaya yang dikeluarkan itu jangan terlalu besar ya, seperti itu. Nah, monitoring yang dilakukan harus secara berkala ya, atau secara bertahap dan berkala. Jadi misalnya seperti ini, kita melakukan pengawasan visual bahan penyimpan karton terhadap feses atau telur hama. Nah, jadi kalau misalnya saya penyimpanan bahan baku itu menggunakan wadah yang dari karton, ya kita bisa cek itu apakah ada feses atau telur. Kita bersihkan itu. Kalau semakin banyak ya ini berarti mungkin kita harus mengganti dengan wadah yang baru. Jadi telur itu menetas ya, menghasilkan serangga baru, feses juga menjadi semacam perantara ya, perantara yang juga bisa membawa hama-hama atau bahkan bisa menarik atau mengumpan datangnya hama ke gudang. Nah, perhatikan kalau pengawasan yang sifatnya itu bulanan, itu kita lakukan terhadap rak-rak, lantai, langit-langit, tembok, terhadap keberadaan serangga dan juga roden ya. Kita lihat kerusakan fisiknya seperti apa. Apakah ada lubang atau celah? Tidak. Kira-kira di wadah yang ada kayu itu mungkin ada bekas gigitan? Tidak. Tiba-tiba saya masuk begini kok ada remah-remah atau serpihan serbuk kayu. Nah, ini pasti bukan kita yang gergaji, pasti hama, mungkin tikus yang sudah makan. Nah, itu kita sudah harus lampu kuning. Kira-kira seperti mekanisme seperti apa yang harus kita lakukan. Nah, itu kan beberapa strategi sudah kita bahas pada subtopik atau subpokok bahasan sebelumnya. Ya. Jadi kita melihat ada lubang atau celah tidak. Nah, itu mengindikasikan ada tidaknya rayap misalnya dengan melihat tumpukan serbuk kayu yang ada. Atau bisa juga tikus misalnya. Yang berikut. Jadi kalau tadi itu mungkin ke lingkungan internal, kita lakukan juga pengawasan secara eksternal terhadap keberadaan serangga dan roden beserta telur dan atau fesesnya. Bisa saja tidak ada di dalam, tapi ada di luar. Nah, kalau di luar yang jaraknya dekat dengan kita punya gudang, ya ada kemungkinan dia bisa merayap masuk. Karena mereka baru saja keluar menetas dari telurnya misalnya, atau baru dilahirkan, otomatis butuh makanan. Dan gudang itu pastinya menjadi sumber makanan yang ideal buat mereka. Nah, kita dapat menaburkan bubuk talk di sepanjang akses masuk itu untuk mengamati adanya aktivitas roden. Ya, bubuk talk seperti ini supaya kita lihat kalau tiba-tiba ada bekas jalan begitu, oh sudah pasti ini kita tahu bahwa ada serangga atau tikus yang mau mencoba untuk masuk. Ini bisa menjadi salah satu strategi. Tapi ya jangan kita taruh di dekat penyimpanan bahan baku. Nanti dia tersebar masuk lagi ke bahan baku. Nah, jadi idealnya kita taruh dia agak di luar, di akses masuk ya. Nah, supaya kita lihat dia punya jejak kaki. Begitu.
jejak dia berjalan. Sampai di sini mengerti ya Pak Penulis? Sebentar. Kemudian selama pengawasan dapat pula kita melakukan langkah-langkah pencegahan untuk mencegah masuknya hama udang. Jadi ya contohnya kalau untuk hewan pengerat, jika tempat tinggal mereka sumber makanan dan air itu dihilangkan, ya berarti pasti mereka juga akan tidak akan masuk ke gudang begitu. Akan tetapi apabila hama ini tetap ada, maka ada beberapa metode yang bisa kita lakukan. Khusus untuk roden. Roden ya kita bisa pakai perangkap tikus. Nah, perangkap tikus itu ya mungkin semua sudah tahu ya, dan ya, pastinya mungkin saja sudah pernah coba begitu. Intinya kita kasih umpan dia begitu. Nah, tetapi jangan lupa ketika tikusnya sudah tertangkap, kita harus mendisinfeksi. Nah, jadi kita punya tangan apa, kita mau membersihkan dia pakai sarung tangan. Jadi tetap. Jadi mungkin selama di lab Pak sudah pernah mengingatkan atau mengajarkan supaya semuanya dilakukan dengan prinsip aseptis, itu tidak hanya berlaku untuk bakteri saja, tapi ya menangani hewan-hewan seperti ini, serangga juga sama. Mengapa? Karena di dalam tubuhnya juga pastinya mengandung mikroorganisme yang patogen, itu yang harus kita cegah. Jadi jangan dengan tangan saja langsung buang. Nah, kayak kemarin itu kan ada yang praktikum, mungkin ada yang hadir di sini di kuliah, Pak suruh ambil itu, campur itu jagung ke dalam air, untuk pengenceran, ambil dengan tangan. Terus tangannya tidak pakai sarung tangan lagi. Itu kan tidak bisa seperti itu. Tikus menangani ya hama secara umum ya. Tikus dan serangga juga sama. Tidak bisa seperti itu. Harus secara tidak langsung. Kita punya tangan oke, tetapi harus dilindungi dengan sarung. Kemudian jangan lupa cuci tangan juga. Meskipun saya sudah pakai sarung tangan, tetap lepas sarung tangan, buang, dan kita cuci lagi kita punya tangan. Nah, papan lem, bisa juga pakai papan lem. Ini mudah saja, kalian bisa baca sendiri. Kotak umpan. Tapi kalau kotak umpan ini, ya kita tidak membunuh dia. Begitu. Tapi yang mungkin mau dipindahkan dia ke tempat yang lain. Seperti itu. Tetapi sama, kita harus menggunakan sarung tangan. Nah, yang harus diperhatikan, jadi itu tadi ya, kita seperti yang sudah Pak singgung kemarin, kalau bisa itu kita jangan menggunakan pestisida untuk langkah awal. Kita cari cara yang non-invasif, yang mungkin tidak selamanya harus menggunakan pendekatan secara kimia. Kalau memang itu tidak berhasil dulu, baru kita lakukan pendekatan atau strategi kimiawi. Nah, kalau kita mau membasmi hama tikus, itu jenis pestisida yang kita gunakan dari golongan rodentisida. Roden itu hewan pengerat. Tisida berarti pestisida untuk hama tikus atau roden. Maka pemakaian sebaiknya didahului oleh pemakaian yang insektisida terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya transmisi penyakit. Jadi sebelum pakai rodentisida, kita pakai insektisida dulu. Insek, serangga. Supaya kita cegah agar itu roden itu tidak membawa lagi penyakit-penyakit yang lain. Contohnya penyakit pes atau sampah. Carrier lainnya seperti kutu atau flea. Kita dapat menggunakan juga insektisida seperti ya contoh ini. Yang diketahui tidak begitu toksik untuk hewan mamalia dan juga lebih ramah lingkungan. Jadi seperti yang kemarin ditanyakan oleh teman kita itu, siapa kemarin? Will ya kalau tidak salah. Nah ini beberapa contoh pestisida ini, insektisida ini dapat digunakan sebagai referensi ketika kelak kalian akan melakukan aktivitas yang sama atau seru. Bisa juga pakai perangkat ultrasonik. Nah, jadi setelah diaktifkan, alat ini akan memancarkan gelombang bunyi berfrekuensi tinggi sehingga akan mengganggu itu pendengaran dari hewan pengerat. Maka dia langsung tidak akan lewat, dia langsung lari, dia langsung menjauh. Ini dia punya alat. Dan sepertinya alat-alat seperti ini juga sudah dijual online yang tidak hanya untuk di gudang, tapi yang mau di rumah, mau di gedung, mau di kantor juga pakai alat yang sama. Tinggal mungkin kita lihat sesuaikan dengan kondisi gudang. Kalau kondisi gudangnya mungkin besar, ya mungkin kita harus pakai alat
yang mungkin dia punya frekuensi lebih besar. Atau kalau pakai alat yang frekuensinya kecil, ya kita belinya lebih dari satu, supaya kita taruh di sudut-sudut begitu, supaya lebih merata tuh begitu. Jadi itu banyak sekali yang bisa kita gunakan. Bisa pakai perangkap tikus tadi, bisa pakai kotak perangkapnya, bisa pakai apalagi perangkap ultrasonik. Kemudian kalau pestisida ya tadi, pestisida kita fokuskan ke insektisida dulu, baru kita rodentisida. Begitu. Karena kalau misalnya kita langsung pakai rodentisida, hamanya mati, tetapi mikrobanya mungkin saja belum mati. Begitu. Nah, lihat, selalu gunakan sarung tangan karet saat membuang bangkai tikus dari perangkap, dari kotak umpan, dan papan lem. Nah, jadi hal kecil seperti ini juga mungkin penting ya untuk kalian ketahui, karena mungkin saja setelah hamanya hilang, hamanya mati, oke, berarti gudangnya sudah aman, ya kan? Tetapi kita juga mau aman bagi kita yang selalu keluar masuk di itu pabrik, yang selalu keluar masuk di itu gudang. Jadi prinsip-prinsip yang aseptis, yang steril seperti ini juga harus kalian ketahui. Hal kecil, tetapi kalau salah handle, salah ditangani, ya nanti menimbulkan masalah baru, kita yang akan terinfeksi. Tempatkan bangkai di dalam kantong plastik, yang dimana di dalam kantong plastik itu sudah kita taruh juga dengan larutan disinfektan, mungkin Biclean atau larutan yang lain. Kantong disegel, baru dibuang. Jangan kita langsung buang saja di tempat sampah yang terbuka begitu. Nah, kemudian dikubur. Kalau dikubur ya lubangnya sedalam 2-3 kaki. Begitu. Ya, kemudian bisa juga kita bakar. Selalu juga disinfeksi kita punya sarung tangan. Jadi sarung tangannya kalau memang bisa dipakai berulang-ulang, ya berarti sarung tangannya kita tidak hanya cuci biasa, tapi kita disinfeksikan dia. Kemudian tangan kita juga sudah buka sarung tangan, cuci lagi. Kemudian area yang tadi itu tikus lewat-lewat itu, yang bangkainya itu ya kita juga harus semprotkan, kita harus steril dia juga seperti itu. Nah, bagaimana kalau serangga, hamanya serangga? Kalau serangganya merayap, seperti yaitu contoh bisa dibaca sendiri. Jadi kalau pakar di Amerika Serikat merekomendasikan pemberian zat kimia insektisida itu dengan jarak 3 kaki dari sekeliling luar bangunan, supaya serangga tidak lagi menimbulkan masalah. Jadi kalau bisa kita jangan semprotkan di dalam, tapi kalau bisa kita coba cegah dari luar dulu, supaya mencegah dia masuk ke dalam. Nah, kalau di dalam gedung, kita kalau bisa semprotkan itu di area yang kita tahu bahwa itu serangga itu ya mungkin dia merayap lewat situ, begitu. Ataupun yang berhubungan dengan lantai. Semprotkan bahan kimia 6 inci dari bawah dinding dan 6 inci di lantai yang menuju ke arah keluar dari dinding. Juga semprotkan dan segel jika memungkinkan setiap retakan dan celah seperti pintu, jendela, dan alas pastian. Jadi jangan langsung tutup, tapi kita semprotkan dulu ke dalam itu lubang, jangan sampai dia terlalu menyebar, baru kita tutup atau segel. Kalau memang bisa ditutup. Nah, sampai di sini Pak harap bisa dipahami. Gantung dari sejauh mana masalah itu, atau jangan lupa dimatikan mic-nya. Ya, jadi tergantung sejauh mana kerusakan, ya mungkin bahan kimia itu perlu kita semprotkan di tepian, di sekitar tepian karton, tetapi jangan disemprotkan di dalam kartonnya, maksudnya wadahnya itu wadah yang dari karton itu jangan langsung semprot di dalam. Nah, kalau bisa di sekitar tepiannya saja supaya tidak langsung mengkontaminasi kita punya pakan ataupun bahan baku pakan. Tapi ya itu kalau memang tergantung kerusakannya. Kalau memang dia punya hama menyerang itu sudah sangat parah. Kalau memang itu serangga merayap itu sudah hampir masuk ke kita punya bahan baku pak. Nah, sebagai langkah antisipatif juga sebagai titik awal itu direkomendasikan supaya bahan kimia itu disemprotkan setiap 6 bulan di dalam bangunan atau dalam hal ini gudang. Kalau di luar gudang ya bahan kimia disemprot sebulan sekali. Jadi ya pastinya ini disemprotkan itu sebelum bahan baku semua dimasukkan. Jadi kayak dia sudah kosong begitu, kita semprotkan.
Kita bersihkan lagi supaya depo residu tidak ada, baru bahan baku semua masuk untuk kita simpan seperti itu. Jadi langkah yang lebih antisipatif seperti ini yang lebih efektif dan efisien. Tapi kalau tiba-tiba ada masalah begitu, ya mungkin harus ada penyemprotan di dalam gudang mungkin setiap 3 bulan. Kalau memang yang kita lakukan tadi itu belum efektif, sudah berarti kita 3 bulan saja, jangan 6 bulan sekali. Seperti itu. Nah ini juga sama, lihat pestisida jangan kalian langsung pakai kadar atau konsentrasi yang tinggi, pakai konsentrasi yang paling rendah dulu. Dengan periode residual terpendek. Periode residual terpendek itu maksudnya dia punya residu itu bertahan lebih cepat. Jangan dia bertahan semakin lama. Kalau bertahan semakin lama berarti akan ada kemungkinan dia masuk ke itu bahan baku pakan, dan otomatis dari bahan baku pakan masuk ke pakan ke hewan akan ada kemungkinan masuk ke tubuh manusia. Dan seperti tadi bahan kimia kalau bisa jangan langsung semprotkan ke produk, tapi di sekitar dia punya wadah. Itu yang langkah yang lebih efektif. Kalau untuk penyemprotan luar, tidak berbahaya bagi integritas produk yang disimpan di dalam gudang. Makanya kenapa direkomendasikan kalau bisa semprot dari luar dulu. Dari luar gedung. Nah itu untuk serangga yang merayap. Tapi bagaimana kalau terbang? Jadi ini ya mau tidak mau ini dibahas secara spesifik ya. Jadi kalau untuk hama yang terbang, itu contoh, ada yang bisa nokturnal, ada yang diurnal. Nah ini juga mungkin tergantung situasi dan kondisi, penting juga untuk kalian ketahui hama mana yang nokturnal, aktif pada malam hari. Jadi kalau di gudang malam-malam mungkin kita sudah pulang rumah, kita sudah tidur. Nah, malam baru dia mulai beraksi. Pagi kita datang, pakan semua sudah terserang hama. Iya toh? Jadi hal seperti ini juga kita perlu ketahui. Hamanya aktif pada malam hari, nokturnal ataukah pada siang hari. Kalau diurnal itu aktif pada siang hari. Jadi hafal memang sudah ini ya, nokturnal pada malam hari, diurnal dia aktif pada siang hari. Itu silakan dilihat di contoh sendiri. 2 metode dapat digunakan untuk mencegah atau minimal mengurangi masalah yang hama ini, tapi dia terbang. Kalau metode yang kedua nanti hanya berlaku untuk serangga. Jadi yang pertama ya pastinya tutup akses semua, pintu dan jendela. Kita bisa menggunakan jebakan cahaya. Jadi jebakan cahaya untuk electrocuting serangga. Jadi itu electrocuting itu kita bisa menyetrum itu serangga menggunakan arus listrik. Nah, jadi kita dekatkan itu jebakan itu di tempat yang dia biasa masuk. Begitu. Nah, perangkap ini menarik lebih banyak hama ketika ditempatkan di dekat sumber bau. Seperti di area sampah misalnya. Daripada jika ditempatkan di area yang bebas bau. Jadi kalau kayak lalat begitu kan pasti lebih suka yang ada sampah-sampah. Kita taruh di dekat situ. Gambarnya mungkin kalian bisa lihat sendiri di internet seperti apa itu. Kemudian posisi dan lokasi yang tepat itu penting untuk penggunaan perangkap cahaya tadi, agar serangga yang mati tidak jatuh lagi ke ini gudang. Nah, jadi hal seperti ini juga kalian harus perhatikan. Jadi ketika mereka kesetrum begitu jatuh sudah pasti harus jatuh di tempat yang aman, jangan jatuh lagi di kita punya produk pakan atau bahan baku pak. Jadi itu juga harus kita perhatikan baik-baik. Jadi perangkap cahaya harus diposisikan berbeda untuk hama malam, hama siang. Seperti itu. Hama malam biasanya harus kasih masuk di mana? Kalau hama siang kita tempatkan di posisi di mana? Nah, kalau untuk hama seperti rayap dan hama struktural lainnya yang merusak, mungkin dia tidak merusak kita punya pakan, tapi dia merusak struktur. Kayak kalau misalnya saya wadahnya itu dari kayu, nah, dia merusak kita punya wadah kayu itu. Atau dia merusak kita punya koseng, dia merusak kita punya pintu untuk akses masuk. Itu contohnya seperti ya semut kayu ataupun rayap, lebah kayu dan lain sebagainya. Nah, ini juga ditangani lagi berbeda lagi. Nah, kalau mereka hidup di tanah dan mereka itu membangun tabung lumpur hingga ke struktur kayu. Itu contoh untuk beberapa jenis rayap bawah tanah.
yang nanti dari tanah mereka juga bisa punya akses masuk ke dalam kita punya gudang. Mereka tumbuh subur di kayu yang lembab. Nah, ada 2 perawatan yang bisa kita lakukan. Jadi perawatan yang pertama yaitu mungkin tidak terlalu mahal, tapi kalau perawatan yang lebih mahal lagi itu kita membutuhkan ahli rayap. Kalau memang dia punya serangan itu sudah sangat-sangat tinggi ya, jadi menyebabkan kerugian yang sangat-sangat besar. Nah, lihat. Jadi yang pertama itu tanah di bawah fasilitas atau tanah di bawah gudang misalnya, kita semprotkan dengan termitisida. Itu khusus untuk membunuh itu rayap atau semut kayu misalnya. Jadi kita suntikan di dalam tanah supaya dia tidak harus masuk ke dalam gudang. Begitu. Jika masalahnya cukup parah atau tidak layak untuk jadi kalau perawatan yang pertama tidak jadi, tidak efektif ya berarti kita menggunakan prosedur yang berikut. Prosedur yang menyuntikkan tanah menyuntikan di fumigasi ya. Jadi ini prosedur yang cukup berbahaya dan melibatkan penempatan tenda di seluruh bangunan untuk menutupi supaya itu fumigasi kayak diasapin ya. Jadi ya pastinya asapnya itu yang mengandung termitisida yang bisa membunuh itu. Tetapi ini kan mengandung bahan kimia yang beracun seperti metil bromida. Jadi kita pakai tenda supaya dia tidak ditiup angin tapi dia menyebar di dalam itu gudang saja. Nah, ini juga pastinya cukup riskan sehingga otomatis logikanya adalah kalau saya mau menggunakan perawatan yang kedua ini mungkin gedung semua tidak boleh terisi dulu, gudang semua tidak boleh terisi dengan itu bahan baku pakan dulu seperti itu. Oh ya, ini Pak baru jelasin. Jadi saat fumigasi ya semua barang harus dikeluarkan. Jadi ini bisa dibaca sendiri bagaimana cara kita menghilangkan dia punya residu. Jika jenis bahan kimia akan membunuh semua organisme hidup dan menimbulkan risiko bagi apalagi itu asap kimia itu akan terkena juga di kita punya wadah karton. Memang di bagian luar tapi akan ada kemungkinan dia juga bisa masuk ke dalam. Seperti itu. Otomatis kita juga harus menggunakan masker. Nah, ini biasanya menggunakan pakar. Jadi ahli pestisida. Jadi bukan kita yang melakukan ini tapi kita menggunakan ahli atau pakar. Jadi petugas khusus. Sehingga otomatis dia yang tahu mau pakai jenis apa, dosisnya dia yang tahu, kemudian peralatannya juga dia yang punya, begitu. Dan seperti ini biasanya kita tidak lakukan ya seminggu sekali. Ini biasanya beberapa bulan, sekali dalam beberapa bulan. Jadi otomatis dia butuh skala yang lebih luas, kemudian ya butuh peralatan yang lebih lengkap, dan kita butuh biaya untuk membayar itu petugas. Sehingga ini memang kalau perawatan bukan perawatan yang paling pertama, bukan penanganan pertama. Ini penanganan yang kedua kalau penanganan yang pertama tadi tidak mempan. Seperti itu. Ya, jadi itu terkait monitoring ya. Jadi Pak harap kalian bisa paham sekarang bagaimana kita mengawasi itu atau mengontrol itu populasi hama. Itu ada beda-beda untuk tikus, dia pun cara beda sedikit berbeda dari yang serangga terbang. Terus beda lagi dengan serangga yang merayap. Terus beda lagi dari hama yang dia merusak kita punya struktur bangunan. Jadi anggap saja dia merusak itu secara tidak langsung. Jadi bukan langsung merusak kita punya makan, tapi merusak kita punya bangunan. Bangunan kayak gudang dan wadah yang menjadi tempat kita menyimpan itu pakan ataupun bahan baku Pak. Seperti itu. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum Pak lanjut ke yang terakhir, sub pembahasan yang terakhir. Semoga semuanya masih bergabung di sini. Baik, kalau belum, atau coba Pak cek di chatting, belum ada. Sebentar. Nah, sekarang aplikasi pestisida. Nah, jadi seperti yang Pak sudah singgung kemarin, jadi pestisida ini harus menjadi prioritas kita yang kesekian ya, bukan prioritas yang pertama. Prioritas pertama kita biasanya menggunakan langkah antisipatif. Kita mencegah, dan mencegah itu pastinya ramah lingkungan dan tidak melibatkan pestisida. Tetapi kalau memang kerusakannya itu sudah tinggi dan penanganan yang pertama tadi tidak mempan, ya mau tidak mau kita menggunakan pestisida. Nah, tetapi mohon
diperhatikan ya bagaimana langkah-langkah ketika kita mau mengaplikasikan pestisida. Jadi yang pertama kita pilih yang tingkat toksisitasnya terendah dulu. Artinya yang dia membunuh itu hama itu, tetapi dengan dosis yang paling rendah. Kita pakai itu dulu supaya kita meminimalisir paparan terhadap manusia dan lingkungan sekitar. Jadi jangan pakai pestisida yang kita harus campurkan di satu ember atau apa baru kita semprotkan sampai habis ya. Kalau bisa yang sedikit saja supaya kita juga tidak terpapar dengan dia punya residu seperti itu. Nah, pilih yang residualnya terpendek. Jadi memang hal seperti ini mungkin penting juga buat kalian untuk berdiskusi dengan penjualnya. Atau kalian juga bisa berdiskusi dengan ahli-ahli atau praktisi kayak misalnya di kampus ya. Jadi kalau bisa berdiskusi dengan dosen-dosen kalian di kampus mengenai pemilihan pestisida dengan residual terpendek. Jadi lama waktu yang dibutuhkan untuk bahan kimia itu sepenuhnya menghilang. Kita pakai yang pendek supaya dia lebih cepat hilang. Jangan residualnya panjang. Karena kalau dia periode panjang berarti kita semprotkan satu kali, tetapi dia belum akan hilang. Mungkin dia hilang 6 bulan setelah itu. Nah itu yang kita tidak mau, karena selama 6 bulan, saya selalu akses di ini gudang misalnya. Nah itu akan ada kemungkinan saya terpapar. Padahal saya sudah semprotkan dia 6 bulan yang lalu. Tapi sampai hari ini pun masih ada kemungkinan saya terpapar atau terkontaminasi dengan itu residu dari itu pestisida. Begitu. Nah, beberapa pestisida yang periode residualnya lama itu seperti DDT. Nah, berarti otomatis kita jangan pakai yang ini. Begitu, karena dia akan tersimpan lebih lama. Seperti itu. Kemudian kita evaluasi juga efek pestisida kimia pada semua bahan yang disimpan di gudang, karena dia punya efek bisa berbeda-beda. Nah, jadi ini bagaimana caranya? Jadi kalau misalnya kita sudah lakukan penyemprotan, nah kemudian kita mau lihat jangan sampai ada residu di situ. Sudah tinggal saja kita ambil sedikit sampel, kita kirim di lab misalnya. Kita kirim di lab untuk dicek apakah ada residu pestisida atau tidak ya. Semudah. Jadi tidak selamanya kalian yang harus melakukan itu. Kalian tinggal pakai sampel, kirim supaya cek. Nah, terus dari hasil lab keluar bagaimana? Oh ternyata tidak ada residu. Oh berarti sudah, saya bisa tetap pakai ini pestisida. Tapi kalau tiba-tiba dari hasil lab ada pestisida, berarti mungkin kita harus mengganti itu pestisida dengan merek yang lain. Ataukah itu pestisida itu tidak cocok untuk disemprotkan ketika bahan baku sudah ada. Mungkin kita semprotkan itu sebelum itu bahan baku semua disimpan. Nah seperti itu. Kadang-kadang kalau kita membutuhkan petugas khusus atau staf khusus, yang mungkin kita gunakan staf yang profesional dan kalau bisa yang berlisensi. Nah ini biasanya kalau di luar negeri hal seperti ini sudah mereka pikirkan secara matang. Jadi sudah ada petugas khusus juga yang bahkan dia itu sudah ada sertifikat lisensi seperti itu. Jadi mereka itu sudah punya izin untuk nanti mereka bisa melakukan mekanisme pengendalian hama menggunakan aplikasi pestisida. Jadi itu mereka sudah tahu mau pakai merek apa, ini masalahnya apa, kita konsultasi dengan mereka supaya mereka bisa pilih, oh ini hamanya merayap atau terbang atau apa, nokturnal atau diurna. Oh ini mungkin saya harus pakai pestisida ini karena dia residualnya pendek. Seperti apa. Jadi kadang-kadang seperti itu tidak bisa kita pikirkan sendiri, sudah kita pakai saja tenaga dari luar. Jadi kita menggunakan praktisi khusus, petugas khusus. Nah, pilih orang atau kita tentukan orang itu yang dia tahu semua batasan dan peraturan baik pada skala nasional maupun regional terhadap penggunaan bahan kimia. Karena ini semua juga sudah diatur di peraturan perundang-undangan. Kemudian kita baca juga label produk karena semuanya itu ada pada label. Kita baca baik-baik. Meskipun jangan hanya baca di dia punya dosis saja harus berapa mililiter di dalam berapa liter air misalnya, tapi baca semua dia punya peringatan, dia punya warning, dibaca semua sebelum kalian gunakan. Nah, kemudian pastinya setelah kalian aplikasikan dia, selama kalian aplikasikan dia, kalian juga harus menggunakan APD, gitu, di sarung tangan, masker kalau bisa APD semua supaya jangan terpapar ke kulit juga, karena ada pestisida yang bisa masuk ke kulit, apalagi kalau kalian lihat kulit kalian itu mungkin ada luka atau apa begitu, nah itu kan akan semakin mempermudah akses terpaparnya itu residu pestisida. Menggunakan penutup mata pelindung
Dan karet, nah, sarung tangan itu yang sekali pakai, jadi nanti kita langsung buang. Nah, tidak perlu dicuci dan dipakai lagi. Mencuci sampai bersih seluruh tubuh setelah kalian semprot. Jadi maksudnya memang bukan semprot kita, semprotnya itu di gudang misalnya, tapi akan ada kemungkinan terpapar ke kalian. Jadi kalian cuci semua tubuh juga. Ya untuk mencegah semuanya itu kita menjaga-jaga tuh dari kemungkinan terburuk. Kalau tiba-tiba bahan kimia itu ada tertumpah di kulit, ya cucilah dengan sabun dan air, harus kalau bisa air yang mengalir. Tidak mencampur air cucian dengan persediaan air minum. Jadi jangan pakai yang sama. Air minum pun lain, ambil air yang beda untuk mencuci. Jadi menyimpannya, kemudian pestisida itu harus disimpan di tempat yang jelas. Jangan tempat yang, oh nanti saya mau pakai untuk ini, simpan wadah atau mau ambil bahan baku, itu sama, harus pisah. Dan kalau bisa dikasih label bahwa ini wadah yang khusus untuk mau ambil atau mau simpan atau mau campur pestisida dengan air misalnya. Seperti itu. Nah kemudian kita lindungi juga dari anak-anak dan wanita hamil atau wanita yang menyusui dari paparan pestisida kimia. Ini juga pentingnya. Pernah ada dulu beberapa puluh tahun yang lalu ya kejadian seorang wanita sedang hamil, tapi dia ini petugas di perkebunan anggur. Nah, waktu dia sedang hamil, dia yang bertugas untuk semprot pestisida di ini anggur. Ya, ternyata dia tidak menggunakan APD, residunya masuk sehingga ketika bayinya lahir, bayinya ya itu tidak cacat lah begitu. Jadi mungkin beberapa anggota tubuh itu tidak berkembang secara sempurna. Begitu. Yaitu karena pengetahuan terkait pestisida dan dia punya dampak itu sangat minim. Begitu. Makanya kenapa sekarang itu orang sudah seringkali buat banyak pelatihan. Jadi harus tahu pestisida itu tidak hanya tahu dia punya cara untuk menggunakan, dia punya dosis, tapi kalian juga harus tahu dia punya dampak, baik dampak jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Seperti itu. Ya, dengan demikian, ya ini topik yang atau pokok bahasan yang kelima itu sudah selesai. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau ada yang kalau tidak ada pertanyaan terkait kuliah, Pak akan matikan rekaman ini supaya nanti kita bisa bahas terkait perkuliahan yang sebelumnya. Baik, sebentar.